Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kali saya melihat sebuah konser piano yang mana ia memainkannya dalam rentang waktu 45 menit. Beribu-ribu not harus dihafalkan dan juga harus dilatih agar tetap ingat. Tapi yang dirasakan adalah ketika waktu latihan dan waktu penampilan itu berbeda. Bukan hanya penampilan piano, mungkin penampilan yang lain juga begitu. Misalnya menyanyi, menari, berpidato, dan lain-lain. Ketika tampil, dredegnya itu lebih lagi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penampilan itu dapat berjalan dengan baik? Salah satunya ya karena dia sudah hafal. Atau mungkin ya karena dia sudah banyak berlatih. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu Saudara adalah kita yakin bahwa kita pasti bisa. Di sini menurut saya adalah kunci yang paling penting. Ketika kita yakin dan tidak bimbang, maka kita akan berhasil. Di dalam 1 Raja-Raja 18, ketika itu Raja Ahab pergi menemui Elia. Lalu sesudah melihat Elia, Ahab berkata kepada Elia, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Karena engkau telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau mengikuti bara Baal." Lalu Elia menyuruh untuk mengumpulkan seluruh umat Israel, nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera ke Gunung Karmel. Berkatalah Elia pada waktu itu, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah apapun. Elia menegur dengan keras umat Israel itu. Di satu sisi mereka mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka menyembah Baal. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur 119 ayat 13 yang berkata, "Orang yang bimbang hati kubenci, tetapi Tauratmu kucintai." Di sini orang yang bimbang itu adalah orang yang setengah hati. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan secara utuh, tetapi kepercayaan mereka telah terbagi. Di dalam surat Yakobus, ia mendefinisikan bahwa orang yang bimbang itu adalah seperti orang yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Contohnya di satu sisi mereka ke gereja, tapi di sisi yang lain mereka menyembah kepada Allah lain. Terkadang di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dan ini menuntut kita untuk memilih. Kita berpikir bagaimana jika yang kita pilih itu salah, maka kita akan menanggung akibatnya ke depan. Kita akhirnya seakan-akan tidak mempercayai Tuhan di dalam pemilihan kita. Kita takut bahwa kita akan salah pilih dan sebagainya. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal, bahkan di dalam pemilihan kita akan ditunjukkan, kita juga akan dimantapkan bahwa yang kita pilih ini adalah yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan yang akan memimpin kita ke depan. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan dan jangan bimbang. Percaya saja kepadanya, maka Ia yang akan memimpin jalanmu. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kamu dan Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.